Pagi sang MC dimulai bukan dengan secangkir kopi, melainkan dengan kejutan yang luar biasa. Pemuda itu benar-benar terpaku dengan apa yang dilihatnya. Ia berdiri di ambang pintu universitas, di mana biasanya tangga dipenuhi orang, tapi hari ini tidak ada satupun jiwa terlihat. Hal pertama yang ia lakukan adalah menuju ke ruang kelasnya yang sangat berantakan. Sekilas tampak seperti orang-orang meninggalkan ruangan itu dengan terburu-buru. Meninggalkan barang-barang mereka begitu saja. Ruang makan juga tampak serupa, ditinggalkan terburu-buru. Bahkan makan siang belum selesai. Sungguh aneh bagi sang MC untuk berjalan menyusuri lorong-lorong kosong institusinya yang biasanya ramai dipenuhi mahasiswa. Hanya satu pertanyaan yang mengganggu pikirannya. Apa aku satu-satunya yang datang untuk kelas hari ini? Setelah keluar dari kampus, ia menuju halte bus, namun bus tak kunjung datang, sehingga ia memutuskan berjalan kaki pulang. Suasana di luar sangat sunyi. Ia pun berpikir akan tidur segera setelah sampai rumah. Siapa tahu semua ini hanyalah mimpi buruk. Setelah menempuh perjalanan kaki hingga ke rumahnya, MC menuju ke lantai atas. Saat membuka pintu apartemen, ia berseru, "Aku pulang." Namun ibunya tidak menjawab, yang membuatnya makin bingung. Biasanya di jam seperti ini, ibunya selalu ada di rumah. Pandangannya tertuju pada jam dinding. Jarum menunjukkan pukul 2:45. Fakta ini makin membuatnya bingung. Bukankah ia meninggalkan kampus sekitar waktu yang sama? Ia pun memutuskan untuk memeriksa ulang. Ia mengeluarkan ponsel dari saku untuk mencocokkan waktu. Hasilnya sama, pukul 2:45, hari Senin, tanggal 6 Oktober. Ia mencoba menghitung dalam kepala berapa lama seharusnya waktu yang telah berlalu. Perjalanan ke rumah tadi memakan waktu 2 jam, tapi posisi matahari belum berubah. Sebuah pikiran mendadak muncul di kepalanya, seolah waktu telah berhenti. Sang MC berdiri di jendela tanpa melepas ranselnya. Ia menatap ke jalan, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, ia mendengar suara aneh yang di tengah keheningan mutlak terasa sangat mengejutkan. Suaranya mirip kepakan sayap burung, namun dari bunyinya, burung itu seolah berukuran raksasa. Tak lama kemudian, suara itu berganti dengan derap sepatu hak tinggi wanita. Di belakang sang MC muncul seorang wanita cantik. Penampilannya menyerupai malaikat. Ia memberitahu sang MC bahwa waktu di bumi telah berhenti untuk semua orang kecuali dirinya. Mata pemuda itu hampir melotot karena tak percaya. Dengan ketakutan, ia bertanya siapa wanita itu. Wanita itu tertawa dan menjawab, "Aku adalah sosok yang kamu pikirkan." Pemuda itu tak menangkap maksudnya. Ia seperti melayang. Akhirnya ia memberanikan diri untuk menebak kamu penyusup. Gadis itu tampak heran dengan dugaan itu. Ia menunjuk ke arah sayap dan gaunnya yang putih, lalu bertanya dengan nada kesal. Apa ini tidak cukup jelas? Sang MC kembali bertanya-tanya siapa sebenarnya tamu tak diundang ini. Tebakannya berikutnya, mungkin ia seorang cosplayer. Wanita cantik itu kehilangan kesabaran dan mencoba menenangkan diri. Akhirnya ia mengumumkan bahwa dirinya adalah utusan dewa, seorang malaikat. "Namaku Lita." Ia muncul untuk menjelaskan apa yang terjadi. Bahwa sang MC adalah straggler atau yang tertinggal. Sang MC tak mampu menjawab apapun. Ia benar-benar tertegun oleh kejadian hari ini. Kata straggler itu membangkitkan kenangan pahit dalam hidupnya. Dimulai sejak kunjungan lapangan saat sekolah dasar, ia pernah terlupakan dan ditinggal. Di SMP dan SMA hal itu kembali terulang. Pengalaman itu menjadi luka tersendiri baginya. Bahkan saat kuliah, ia tidak pernah diajak dalam pertemuan mahasiswa. Ia selalu dilupakan. Berita dari malaikat ini kini benar-benar menghancurkan hati pemuda itu. Ia jatuh berlutut dan merintih, "Kenapa hal seperti ini terus terjadi padaku?" Laida tersenyum dan menjelaskan bahwa semua orang telah pergi ke dunia lain kecuali dia. Sang MC menatapnya, ingin tahu kenapa hanya dia yang tertinggal di bumi. Sang malaikat menjawab, "Karena sebentar lagi bencana besar akan menimpa bumi." Sebelum menjelaskan alasannya, sang malaikat mencoba menjelaskan tentang bencana tersebut. Planet ini akan naik ke tingkat baru karena telah mencapai batas XP yang dibutuhkan. Sekarang manusia akan bisa mengakses mana. Laida melanjutkan, kalian juga akan mendapat akses ke archive record. Umat manusia bisa memanfaatkan data ini. Kami menyebut hal ini sebagai status. Sang MC merasa penjelasannya cukup sederhana. Seperti dalam game komputer, malaikat itu tersenyum mengatakan bahwa ia memang guru yang baik. Ia pun melanjutkan penjelasannya. Bersamaan dengan munculnya mana, monster juga akan muncul. Dan mereka tidak bisa dikalahkan dengan senjata biasa. Mendengar hal itu, sang MC makin yakin bahwa wanita ini pasti hanya seorang cosplayer. Jika kita membiarkan umat manusia dalam keadaan seperti sekarang, risiko kehancuran total akan sangat besar. Dewa telah menghentikan waktu dan mengirim semua orang ke dunia lain. Di sana, mereka akan memiliki kesempatan dan waktu untuk berlatih menggunakan mana. Lebih tepatnya, tubuh mereka berada di tempat yang aman, sementara avatar mereka dikirim ke dimensi lain. Melalui cara ini, orang-orang dapat belajar bagaimana melawan monster dengan energi. Begitulah cara mereka memperoleh keterampilan dasar untuk bertarung melawan monster. Sang MC mengangkat tangannya seperti sedang di kelas. "Aku punya pertanyaan. Apakah monster tidak bisa dihancurkan dengan senjata api atau ledakan?"
Lita menjawab, mereka terbuat dari energi tingkat tinggi, bahkan bom nuklir pun tidak akan cukup. Pemuda itu akhirnya menyadari tujuan dari semua ini. Sang malaikat bertanya, bukankah dewa sangat murah hati karena mengatur pelatihan agar manusia bisa mempelajari mana? Pemuda itu merasa sudah waktunya berbicara soal dirinya. Apa rencana dewa untukku? Jawaban Lita membuat pemuda itu marah karena ia menganggapnya sebagai kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Lita menjelaskan, portalnya sudah tertutup, jadi itu bukan pilihan. Kemampuan stealth sangat mengagumkan. Bahkan dewa tidak menyadarinya. Wajah sang MC memerah, lalu ia berteriak marah. Bagaimana bisa dewa sebodoh itu? Di detik berikutnya, ia jatuh ke lantai dan seperti anak kecil, mulai menendang-nendang dengan tangan dan kakinya. Aku tidak percaya, kirim aku ke dunia lain dan ajari aku menggunakan mana. Malaikat itu melambaikan tangannya. Dewa yang maha pengasih menyesali karena MC ketinggalan dan memutuskan untuk memberimu bonus. Namun, pemuda itu tidak mau mendengar apapun. Ia hanya berharap bisa berada di realitas paralel bersama yang lain. Lita menjelaskan dengan nada tenang, kita tidak akan sempat sebelum bencana datang. Yang lain akan kembali dalam 10 tahun. Aku akan menyiapkan makanan, tunggu di sini. Sang MC terkejut mendengar kabar ini. Bagaimana ia bisa menunggu sendirian selama itu? Ia pun bertanya kepada sang malaikat, apa yang harus kulakukan di sini sendirian? Lita menyarankan agar pemuda itu berlatih untuk mempersiapkan diri menghadapi kedatangan para monster. Pemuda itu bertanya dengan bingung, apa gunanya kalau aku tidak tahu cara menggunakan mana? Sang malaikat tersenyum ramah dan menjawab, minimal buat dirimu lebih kuat secara fisik. Pemuda itu tidak terlalu senang dengan gagasan tersebut. Ia tampak kecewa. Ia pun mencoba memaksa untuk dikirim menyusul yang lain, tetapi itu mustahil. Kemudian sang MC dilanda keputusasaan yang nyata. Pemuda itu berteriak keras, air mata mengalir di wajahnya. Begitulah awal dari kehidupan kesendiriannya di bumi. Kota asal sang MC benar-benar terasa seperti telah mati. Tak ada satupun manusia di jalan. Jalanan yang biasanya ramai seperti di Tiongkok pun kini tampak sepi. Champs-Élysées dan Menara Eiffel pun benar-benar kosong dari wisatawan. 5 tahun telah berlalu sejak seluruh umat manusia menghilang dari bumi. Hanya pemuda ini yang secara kebetulan tertinggal dan terus hidup menunggu kembalinya mereka. Ia memutuskan untuk tidak membuang waktu dan mengikuti saran sang malaikat. Ia menghabiskan seluruh tahun-tahun itu untuk meningkatkan kebugaran fisiknya. Selama 5 tahun, ia rutin pergi ke gym dan membentuk ototnya. Sementara itu, mereka yang berada di dunia paralel pun meningkatkan penguasaan mereka terhadap mana. Orang-orang dari berbagai benua menjadi semakin kuat demi menghadapi monster yang akan segera muncul di bumi. Sang MC tidak sepenuhnya sendiri. Lita sesekali menghiburnya. Malaikat itu memperhatikan semua yang dilakukan sang pemuda dengan cermat. Ia bertanya, apakah ia tidak bosan? Bagaimana kamu bisa melakukan hal yang sama selama 5 tahun? Pemuda itu menjawab dengan nada agak kesal, seolah aku punya pilihan. Wanita cantik itu mengamati pemuda itu dengan saksama, lalu menarik kesimpulan tertentu. Ia memperhatikan otot-otot lengan sang pemuda. Kamu sudah cukup hebat dan kuat sekarang. Staminamu luar biasa, pikir sang malaikat. Biasanya manusia sulit untuk fokus pada satu kegiatan dalam waktu lama. Aku tahu kamu bukan orang biasa. Itu sudah jelas dari kenyataan bahwa kamu bisa bersembunyi dari penglihatan dewa. Sang MC berseru dengan kesal, seolah aku sengaja melakukannya. Saat ini, malaikat itu adalah satu-satunya teman bicara baginya. Lita mengunjunginya seminggu sekali agar ia tidak terlalu bosan. Lita tak hanya datang berkunjung, ia juga merawatnya dan memasakkan makanannya. Setiap kali tiba waktu makan pagi, siang, atau malam, meja di apartemen sang MC akan otomatis tersaji dengan hidangan lezat. Pemuda itu bahkan merasa makanannya lebih enak daripada masakan ibunya dahulu. Dan setiap kali ia selesai makan, piring dan mangkuk akan lenyap secara otomatis. Itu sangat praktis. Ilhan memberitahu Lita bahwa latihan fisiknya telah selesai. Kini saatnya berlatih bela diri dan senjata. Sang malaikat bertanya bagaimana ia akan belajar semua itu tanpa guru. Pemuda itu menjawab bahwa ia akan mencari panduan dari internet. Listrik dan internet masih berfungsi, jadi aku memutuskan belajar dari video yang dulu aku tunda-tunda, jelasnya. Baginya agak aneh juga bahwa internet tetap menyala selama 5 tahun ini. Lita menjelaskan bahwa itu wajar karena waktu telah berhenti. Ilhan menginginkan penjelasan yang lebih jelas. Sekarang, bumi selalu siang dengan matahari bersinar terang sepanjang waktu. Sang MC memutuskan untuk berlatih di luar ruangan, menyempurnakan pengetahuan barunya soal bela diri. Ia memutuskan untuk menggunakan tongkat, karena itu senjata yang mudah ditemukan di mana-mana. Ia telah menonton puluhan video di internet, dan kini mencoba menirukan gerakan-gerakan yang telah ia hafalkan. Hasilnya cukup baik, seolah ia sudah lama mempelajari bela diri. Sang malaikat mengamati setiap gerakannya dengan saksama. Gerakan dasar-dasarnya juga perlu diperhatikan. Meskipun kamu masih punya 5 tahun ke depan, ujarnya, Ilhan memutuskan untuk tidak menanggapi ucapan Lita dan melanjutkan latihannya dengan diam. Wanita itu menatapnya sambil tersenyum. Ia sudah melakukan ini selama 4 tahun. Tiba-tiba ia menyarankan, mau aku jadi sparring partnermu?
Kamu akan berkembang lebih cepat dengan lawan nyata. Sang MC terkejut dan menyela, apa kamu menyuruhku bertarung melawanmu? Lita mengangguk, menyuruhnya untuk tidak segan menyerang, meskipun kamu mengizinkannya. Tapi bagaimana ia bisa dengan tega memukul seorang malaikat? Namun pada saat berikutnya, sikapnya langsung berubah drastis. Pemuda itu langsung menyerang sambil berteriak, tentu saja aku akan memukulmu. Ini untuk 9 tahun rasa kesepian dan frustrasi. Namun serangannya sia-sia. Lita memang diciptakan untuk pertempuran. Dengan satu pukulan, ia melempar sang MC terbang ke langit. Lita bertanya, apa ia mengerti sekarang? Jangan khawatir dan berlatihlah denganku. Cedera adalah bonus gratis. Sang MC tidak terlalu senang dengan tawaran ini. Waktu berlalu, 10 tahun melesat begitu saja. Sang malaikat berpikir bahwa dengan tingkat pelatihan seperti ini, pemuda itu tidak akan kesulitan menghadapi monster tingkat rendah. Dan saat levelnya naik, ia akan bisa menggunakan mana. Lita melatihnya secara pribadi, jadi seharusnya tidak ada masalah. Mendengar itu, MC merasa dirinya tidak seperti dilatih, melainkan dihajar terus-menerus. Lita mengabaikan keluhannya. Ia berpikir bahwa pemuda itu telah melakukan pekerjaan yang baik. Banyak hal akan berubah saat bencana datang. Sang MC menjabat tangan malaikat itu dan bertanya, Lita, apa aku akan bertemu lagi denganmu? Ia menjawab bahwa itu tergantung padanya. Setelah Lita terbang ke langit, Yo Ilhan tak sabar menanti momen yang dinantikan itu. Pemuda itu berpikir, sudah begitu lama sejak terakhir kali aku melihat seseorang selain Lita. Aku bahkan agak gugup. Ia merasa sedih harus berpisah dengan pembantu dewa, tetapi waktunya telah tiba. Ia menutup matanya, mengharapkan hidupnya segera kembali seperti semula. Setelah berdiri cukup lama dalam posisi itu, ia merasa tak ada apa-apa yang terjadi di sekitarnya. Sang MC pun nekat membuka satu matanya, ingin tahu mengapa ia tak mendengar apapun. Sementara itu, Lita yang telah terbang tinggi ke udara, memutuskan untuk menoleh dan melihat keadaan Yo Ilhan. Tiba-tiba sang malaikat terhenti di udara. Apa yang ia lihat di tanah membuatnya terkejut. Sang MC masih berdiri sendirian di stadion sepak bola. Pemuda itu tampak marah, ia menginginkan penjelasan mengapa tidak ada satupun orang yang muncul. Sang malaikat kembali turun dan berkata dengan senyum manis, sepertinya terjadi kesalahan lagi. Ilhan menyilangkan tangan di dadanya, ia sangat marah. Sang MC tak lagi menahan emosinya, ia berteriak, aku benci kalian. Sampai kapan aku harus menunggu? Air mata mengalir di wajahnya. Aku sadar tak punya pilihan lain. Aku harus menunggu lagi. Tapi ini benar-benar membuatku kesal. Setelah hari itu, waktu terus berjalan dengan kecepatan luar biasa. 10 tahun, 20 tahun dalam kesendirian total. Bahkan 50 tahun berlalu, dan tak seorang pun pernah kembali. Selama ini, dunia tetap nyaris kosong. Alam tanpa tangan manusia terlihat begitu liar. Ilhan tak punya pilihan selain terus melanjutkan latihan beratnya. Kini pukulannya mampu menghancurkan batu-batu. Sang MC memandangi tangannya sendiri yang menggenggam palu. Di saat berikutnya, Lita muncul di lapangan itu. Kau sangat kuat sekarang. Aku tak pernah meragukanmu, ucapnya. Pemuda itu berpikir, setelah 50 tahun hidup sendirian, ia bahkan berhenti menghitung waktu. Sang malaikat merasa khawatir pada kondisi mental pemuda itu. Ia bertanya, apa ada yang salah? Tanpa menoleh, Ilhan menjawab, aku bahkan tidak ingat lagi wajah ibuku. Lita menundukkan pandangannya, ia benar-benar merasa iba. Di saat berikutnya, sang MC mulai kehilangan kendali atas dirinya. Ia berteriak dengan marah, sampai kapan aku harus menunggu? Pemuda itu berkata bahwa ia sudah lelah dengan seni bela diri. Lita membalas, tapi bencana bisa datang kapan saja. Kita tidak boleh berhenti berlatih. Sang malaikat tiba-tiba sadar bahwa sang MC telah dikuasai oleh keputusasaan. Meski sudah lelah akan semua ini, MC tetap mendengar usulan Lita dan berencana untuk membaca sambil berlatih seni bela diri. Mendengar itu membuat sang malaikat merasa lega. Ilhan mengingat kembali apa yang telah ia lakukan belakangan ini. Ia membaca sepanjang hari. Ia mulai dari literatur modern, lalu buku-buku bisnis, kemudian lanjut ke ilmu dasar, sejarah, geografi, fisika, kimia, seni. Waktu terus berjalan dan literatur di perpustakaan yang belum ia baca pun akhirnya habis. Saat itulah sang MC terpikir untuk belajar bahasa lain. Ia berniat untuk berkeliling dunia. Ia memulai dari negara tetangga, Tiongkok. Banyak hal menarik di sana. Lita sesekali menemaninya. Lalu ia pergi ke Rusia, Amerika, dan semua negara yang dilewatinya. Ia mempelajari beberapa bahasa. Selama masa ini, pemuda itu telah membaca hampir semua buku di seluruh dunia. Eropa, Timur Tengah, Afrika, ia mengunjungi banyak negara dan benua. Waktu pun berlalu sangat lama. Ia membaca segalanya. Suatu hari sang MC berkata kepada sang malaikat bahwa ini adalah buku terakhirnya. Ia tak tahu harus melakukan apa lagi. Lita bertanya, kamu tidak tahu mau ngapain? Apa kamu tidak lelah? Ilhan menjawab, tidak pernah lelah. Masih banyak yang harus kulakukan sebelum bencana datang. Setelah ratusan tahun hidup dalam kesepian, sang MC tetap percaya bahwa manusia suatu saat akan kembali. Semua ini adalah persiapan menuju bencana. Lita berdoa kepada Dewa, Bapa kami, tolong kembalikan umat manusia saat Ilhan masih mampu bertahan. Sinar matahari yang cerah menembus rimbunnya pepohonan. Seekor babi hutan berlari melintasi semak-semak sendirian. Tiba-tiba rasa sakit tajam menusuk di sisi tubuhnya dan hewan itu roboh.
Setelah Ilhan membaca semua buku, dia mulai mencoba berburu dan menempah. Pemuda itu berkata kepada malaikat bahwa sejauh ini tidak ada yang rumit. Mari kita mulai dengan babi hutan liar. Kemudian ia bertanya, jika aku membunuh semua hewan, bukankah itu berarti mencegah monster muncul? Lita menjawab bahwa dia hanya boleh memburu hewan yang telah diizinkan olehnya. Jika kau membasmi semua hewan, keseimbangan dunia ini akan terganggu. Dewi sebenarnya ingin menambahkan sesuatu lagi tentang para monster, tapi berhenti bicara di tengah jalan. MC menyadarinya. Ia bertanya, kenapa berhenti bicara, menduga bahwa Lita sedang mempermainkannya. Malaikat itu menyarankannya untuk pura-pura tidak mendengar apa-apa. MC memutuskan untuk tidak berdebat dan melanjutkan mengurus tubuh babi hutan yang ia tembak. Lita berpikir betapa anehnya pria ini. Bagaimana dia bisa mengerjakan semua hal yang baru tanpa kegagalan. Ini sudah berlangsung selama 274 tahun. Itu waktu yang lama, bahkan bagi malaikat. Sungguh menakjubkan bahwa seseorang yang biasanya hanya memiliki harapan hidup 100 tahun, bisa menghabiskan waktu selama itu hanya untuk mempersiapkan masa depan. Pikiran Lita teralihkan oleh kata-kata MC yang mengatakan sudah siap. Tidak buruk untuk percobaan pertama. Aku jelas punya bakat. Lita bergumam dalam hati, menilai bahwa Ilhan ialah pria yang benar-benar sangat luar biasa. Ombak terus menghantam pantai berpasir. Udara di luar sangat dingin, dan sang pahlawan berdiri di dekat air dengan jaket hangat. Ia telah belajar membedah bukan hanya binatang, tetapi juga makhluk laut. Salah satu buruannya adalah seekor paus sperma raksasa. Lita berteriak marah, itu spesies langka dan memburu mereka itu ilegal. Sang pahlawan bertanya, apakah dia bisa memejamkan mata setidaknya kali ini? Ilhan tertawa dan berkata, panggil aku Ismail. Pemuda itu sedang mengacu pada karakter dari Moby Dick. Malaikat itu berseru, berhenti bercanda. Tak ada orang di sini yang bisa tertawa. Setelah 300 tahun, pemuda itu telah menguasai keahlian berburu. Ia butuh waktu lebih lama untuk belajar pandai besi. Saat membaca, semuanya terlihat mudah dan jelas, tapi dalam praktik tanpa guru jauh lebih rumit. Kadang satu kesalahan saja bisa menghancurkan kerja keras yang sudah kau habiskan banyak waktu untuknya. Satu pukulan palu yang tidak akurat dapat membuat pedang patah. Pada awalnya, pedang-pedang buatannya selalu patah. Ia menghabiskan waktu 5 tahun hanya untuk menciptakan sebuah pedang sederhana. Lita berada di dekatnya saat itu. Dia ingin melihat karya seni senjata itu. Sambil tersenyum, dia berkomentar, kau bahkan tidak bisa memotong lobak dengan itu. Pemuda itu menjawab, aku tidak memintamu memotong apapun, kembalikan. Tapi malaikat itu menolak. Dia ingin menyimpan pedang itu sebagai kenang-kenangan. Dia berkata, dewa mengutusku untuk membantumu. Bersyukurlah, Lita memeluk trofi itu dengan penuh kasih. Ia benar-benar terpukau oleh keterampilan pemuda berbakat itu. Seiring waktu, Ilhan mencoba menciptakan berbagai jenis senjata. Pedang panjang, tombak, kapak, palu, dan lain sebagainya. 50 tahun lagi berlalu tanpa terasa selama aktivitas ini. Ketekunan sang pahlawan tak mengenal batas. Ia selalu mencoba menjadi lebih baik dalam hal apapun yang ia kerjakan. Mengulanginya terus-menerus hingga puas dengan hasilnya, ia memiliki banyak waktu dan kesabaran yang telah ditempa selama berabad-abad. Akhirnya ia berhasil menciptakan tombak yang sempurna. Setelah 100 tahun mencoba, ia akhirnya menciptakan sebuah mahakarya. Lita berkata, kegigihanmu benar-benar mengesankan. Ini tombak terbaik yang pernah kulihat. Walau begitu setelah diperkenalkan dengan mana, material baru akan terlahir. Material yang jauh lebih kuat dari baja. Pemuda itu menjawab, kalau begitu aku akan membuat yang baru lagi. Sang malaikat tak pernah lelah mengagumi sang pahlawan karena dia tak pernah menyerah. Setelah memotong daging dan menempa senjata, pemuda itu kembali menyempurnakan keterampilan bertarungnya. Lita mengamati dan berpikir, Ilhan terus berkembang tanpa rasa lelah. Dia mengalami perkembangan beberapa generasi perkembangan dalam satu tubuh, tapi 1000 tahun telah berlalu. Cepat atau lambat, ia akan mencapai batas ketahanannya. Malaikat itu takut membayangkan apa yang akan terjadi saat itu tiba. Lita berpikir akan menyenangkan jika bisa menemukan hal baru dan menarik untuknya. Sesuatu yang benar-benar baru, yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Hubungan dengan lawan jenis pun terlintas dalam benaknya. Ia bahkan sempat membayangkan dirinya berada dalam pelukan Ilhan. Namun kemudian malaikat wanita itu sadar diri. Ia tak punya hak memikirkan hal seperti itu. Mimpi seperti itu membuatnya kehilangan kendali. Ia seorang malaikat, bagaimana mungkin ia memikirkan hal yang begitu vulgar? Tapi misinya adalah membantu sang pahlawan. Itu adalah perintah dari otoritas yang lebih tinggi, bukan keinginannya sendiri. Jadi tak masalah. Lita berpikir jika Ilhan ingin begitu, ia akan melakukan yang terbaik. Pada saat itu, pemuda itu menyadari perilakunya yang aneh dan bertanya, apa yang sedang dia lakukan? Malaikat itu sedang melayang di udara ketika dia mendengar suara Ilhan. Hei, Lita, ada apa? Dia memutuskan untuk pura-pura tidak terjadi apa-apa. Sang malaikat ragu-ragu untuk memulainya dari mana. Wajah mereka begitu dekat, hingga bisa merasakan napas satu sama lain di kulit mereka sendiri. MC ingin menanyakan sesuatu. Sang malaikat berpikir, apa dia sudah menyadari perasaannya?
Tapi bukan itu yang ingin Ilhan katakan. Dia menyadari bahwa pedang milik Lita mulai bergerak dan bersinar biru. Lita melihat ke arah senjatanya. Dia tertegun, karena bahkan dirinya tidak mengerti apa arti dari kejadian itu. Tiba-tiba, senjata malaikat itu seolah memiliki kehidupannya sendiri. Pedang itu terbang keluar dari sarungnya dan melayang di udara. Lita tak percaya dengan apa yang dia lihat. Dia belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Saat pedang itu terbang, sang malaikat sedih karena itu adalah pedang pertama milik Ilhan. Dia tidak bisa membiarkannya hilang dan langsung membentangkan sayapnya, lalu terbang ke langit. MC mencoba menghentikannya, tetapi sang malaikat tidak merespons. Tiba-tiba Ilhan menyadari perubahan yang sangat jelas di sekelilingnya. Dia melihat ke tangannya sendiri dan menyadari bahwa dia sekarang mengenakan pakaian yang dia kenakan di masa lalu. Ketika waktu berhenti, simulator skill bela diri mulai menghilang tepat di depan matanya. MC langsung sadar apa yang sedang terjadi. Segalanya kembali ke keadaan semula. Sementara itu, tinggi di langit, Lita memohon pada dewa agar tidak mengambil pedang itu darinya. Dia hanya mengalihkan pandangannya dari target untuk sesaat dan melirik ke tanah. Malaikat itu tak percaya dengan apa yang dilihat matanya. Apakah bencana telah dimulai? Sementara itu, Ilhan kehilangan keseimbangan, tubuhnya melayang. MC mendapati dirinya berada di udara. Dia tidak percaya bahwa dirinya sedang terbang. Lita berteriak, Ilhan tunggu, ini tidak mungkin. Lita berpikir, ya ampun, ini terlalu cepat. Kita bahkan belum sempat mengucapkan selamat tinggal. Namun, malaikat itu merasa senang karena pedang pertama milik pemuda itu telah tertinggal padanya. Dia sudah sempat menaruh rasa pada Ilhan selama waktu itu, tapi dia tidak tahu apakah mereka akan bertemu lagi. Sang malaikat kecewa karena mereka bahkan belum sempat berciuman. Sementara itu, MC melihat asistennya itu perlahan menjauh. Benarkah mereka akan berpisah seperti ini? Mereka telah menghabiskan begitu banyak waktu bersama dan sekarang mereka bahkan tidak sempat mengucapkan selamat tinggal. Perpisahan ini sangat mendadak. Bayangan Lita muncul di pikiran MC ketika ia berkata, "Aku seorang malaikat, makhluk tingkat atas." Sebuah pemikiran melintas di benak Ilhan. Jika aku mencapai levelnya, apakah kita bisa bertemu lagi? Keduanya berpisah dengan hati yang berat, dengan harapan suatu hari akan bisa bersama lagi. Waktu akhirnya tiba, jalanan kota akan segera dipenuhi kembali oleh manusia. Cahaya aneh tiba-tiba muncul di halte bus yang sepi. Dan dalam sedetik kemudian, cahaya itu berubah menjadi orang-orang yang menjalani aktivitas mereka seperti biasa. Cahaya ajaib juga muncul di aula kuliah universitas yang masih kosong. Detik berikutnya, para mahasiswa dan dosen duduk di kursi mereka seolah-olah mereka tidak pernah menghilang. Orang-orang juga mulai muncul di ruang makan universitas. Para mahasiswa terlihat agak kebingungan. Mereka saling memandang dengan ekspresi terkejut. Halaman universitas dipenuhi oleh orang-orang. Semuanya persis seperti hari itu, beberapa abad yang lalu. Ilhan berdiri di tengah halaman dengan mata tertutup. Dia tidak percaya bahwa hari yang telah lama dinantikan ini akhirnya tiba. Dia tidak lagi sendirian. Saat MC akhirnya membuka matanya, dia melihat sesuatu yang aneh selain kehadiran manusia. Sebuah layar dengan informasi pribadinya muncul tepat di depan wajahnya. Ilhan, manusia pengangguran level 1. Gelar, Pankos Mystic Loner. Kemampuan pasif, stealth. Ketika MC melihat jendela status itu, dia sadar bahwa bencana besar telah dimulai. Dia mendengar para mahasiswa lain berbicara. Wow, di sini juga bisa buka jendela status. Dan kita benar-benar kembali setelah 10 tahun berlalu. Ilhan berpikir dengan bingung. Jadi, bagi umat manusia lainnya, hanya 10 tahun yang telah berlalu. Sementara baginya sudah 1000 tahun terlewati. Para pemuda merasa kecewa karena pencapaian mereka di dunia paralel kembali seperti semula. Segalanya kembali ke karakteristik awal. MC tak percaya dengan apa yang didengarnya sendiri. Dia diam-diam menyimak percakapan orang-orang lain. Dia merasa aneh berada di tengah kerumunan orang. Lagi pula, dia telah terbiasa hidup dalam kesendirian selama berabad-abad. Ada satu hal yang aneh. Tidak ada satupun yang menyadari keberadaan Ilhan, seolah-olah dia tak terlihat. Skill aktif MC, stealth, level maksimum. Ilhan tidak mengerti apa yang salah dengan skill ini. Kenapa dia tidak bisa mematikannya? MC mulai merasa panik. Dia ingin mematikan skill tersebut, namun tidak bisa. Ilhan memegang kepalanya. Apakah ini takdirku untuk selalu sendirian? Berabad-abad telah dia habiskan menunggu kembalinya manusia, tetapi semuanya sia-sia. Setelah sedikit tenang, MC tidak ingin terlalu memikirkannya dan memutuskan untuk pulang. Berjalan melewati orang-orang yang sedang mengobrol satu sama lain, Ilhan merasa sedih. Namun dia tetap merasa senang karena bisa melihat orang-orang di jalanan setelah sekian lama hanya menghabiskan waktu sendirian. Waktu akhirnya kembali berjalan. Langit berubah dari biru menjadi warna senja. Saat pemuda itu menutup pintu apartemen di belakangnya, ia menghela napas lega. Akhirnya pulang. Di saat berikutnya, Ilhan mendengar suara ibunya memanggil namanya. Wanita itu berlari ke lorong sambil terus merindukan putranya dengan sangat dalam. MC tidak sanggup menatap wajah wanita itu karena selama waktu yang panjang ini, ia sampai lupa seperti apa wajah ibunya. Sesaat kemudian, MC langsung memeluk ibunya. Mereka benar-benar saling merindukan. Semua kenangan muncul kembali saat Ilhan memeluk ibunya yang tak dilihatnya selama 1000 tahun.
Pemandangan senja yang terlihat dari jendela apartemen mereka juga membuat MC merasa sangat senang. Di dapur, pemuda itu mencium aroma masakan, suara mentega yang meleleh di atas wajan. Ayahku duduk di meja makan sambil membaca koran. Semuanya kembali seperti semula. Pria itu berkata, belum ada kabar tentang Heisa. Istrinya bertanya dengan heran, kamu berada di Heisa, dan sementara ia berada di Yemen bersama tetangga. Putra mereka berpikir, tetap saja beberapa hal telah berubah. Ayah berkata tempat itu sempurna, tapi sayangnya di sana tidak menemukan nasi. Dan ibu MC berkata bahwa dia tidak bisa belajar mengendalikan mana. Itu sangat sulit. MC sudah merasa bahwa dia bahkan tidak akan punya kesempatan bicara saat ibunya bertanya dia dari mana saja. Ilhan memutuskan lebih baik tidak memberitahu orang tuanya bahwa dia ditinggalkan di bumi. Mereka pasti akan mengkhawatirkannya. Pemuda itu berbohong bahwa dia berada di sebuah kota tanpa nama. Ayahnya setuju dengan ibunya bahwa mengendalikan mana memang sangat sulit. Wanita itu menambahkan, kenapa harus membawa bayi yang baru lahir, orang tua, bahkan wanita hamil untuk menjalani pelatihan 10 tahun itu? Akan lebih baik jika yang diambil adalah orang muda dan kuat. Yo Ilhan menjawab ibunya, jika begitu keseimbangan akan kacau kalau mereka melakukan itu. Tidak ada pilihan lain meski itu tidak terlalu efektif. Tiba-tiba pemuda itu menyadari tatapan terkejut dari orang tuanya. Ia sadar bahwa ia telah mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya. Ibu bertanya, apa maksudmu dengan efektif keseimbangan? Pemuda itu menjawab bahwa dia hanya menebak saja. Ia memutuskan bahwa ia harus berpikir dulu sebelum bicara, atau ia akan menimbulkan kecurigaan. Wanita itu bertanya kepada putranya bagaimana keadaannya. Katanya dia dengar, kalau bisa mengendalikan mana, seseorang bisa menghasilkan banyak uang. Dikatakan tubuh monster laku dijual, ujar ibunya. Dan sang ayah berkata, orang yang bisa menggunakan mana memang langka, tapi mereka bisa jadi kaya. Aneh bagi MC mendengar istilah-istilah seperti gamer dari mulut orang tuanya. Setelah selesai makan malam, ia meletakkan sumpit di atas meja. Ilhan menoleh pada orang tuanya. Ibu, ayah, aku ingin bilang sesuatu. Ia memberanikan diri, mengaku bahwa ia tidak tahu cara menggunakan mana. Mendengar kabar ini, kedua orang tuanya tampak terkejut, tapi ibunya cepat mengendalikan emosinya. Ia berkata dengan senyum, baiklah, kalau begitu fokuslah pada pelajaranmu. Sang ayah berpikir itu pasti karena faktor genetik, karena dia sendiri juga tidak terlalu mahir. MC merasa lega karena orang tuanya menerima kabar itu dengan tenang. Ia memutuskan bahwa sekarang semuanya tidak terlalu penting. Setelah malam berlalu, pemuda itu berjalan menuju kamarnya. Apa yang dilihatnya benar-benar mengejutkan MC. Di lantai, bersandar pada dinding, berdiri sebuah tombak buatan dirinya sendiri. Kenapa ini ada di sini? Kupikir senjata itu lenyap bersama semua hal lainnya. Lita telah berusaha keras agar pedang itu tidak diambil. Apa ini juga hasil usahanya? Pemuda itu berpikir kebingungan. Mengambil tombak itu di tangannya, MC menyimpulkan bahwa senjata itu sempurna. Sekarang ia tidak perlu mencari senjata lain untuk melawan monster. Pada saat yang sama, sebuah jendela status muncul di hadapan MC. Yo Ilhan Steel Spear, tingkat unik, memiliki attack power 800 dan durability 500, sebuah keajaiban buatan manusia tanpa penggunaan mana. Daya tahannya setara dengan senjata tulang monster tingkat menengah. Pemuda itu terkejut dengan performa senjatanya, tapi dia tidak tahu apakah performa itu bagus. Dia memutuskan untuk tidak mengambil pusing dan mulai mengumpulkan informasi. Menelusuri dunia maya, MC menyadari bahwa ada banyak kiriman baru. Ilhan terkejut melihat hal-hal baru. Setelah kembali dari dunia lain, orang-orang langsung bergegas memposting semua informasi yang mereka dapatkan ke internet. Pertama, dia perlu informasi tentang cara meningkatkan level dan seberapa kuat seseorang harusnya agar bisa mengalahkan monster. Sepertinya orang biasa bisa menang melawan monster level 5. Di dunia lain, kamu harus naik setidaknya ke level 7 untuk menjadi petarung peringkat rendah. Dari level 10, kamu bisa mendapatkan kelas seperti pemanah, pendekar pedang, dan lainnya. Dari level 50 ke atas, petarung kuat mulai bisa mendapatkan kelas kedua, dan kelas ketiga dari petarung didapat di level 100. Mulai dari titik itu, seseorang dianggap sebagai harta nasional. Karena kondisi yang sangat berat untuk mencapai kelas ketiga, tidak ada laporan yang pernah ada orang mencapai kelas keempat. Kebanyakan orang menganggap bahwa tingkat keempat dan kelima adalah level dari naga atau bahamut. Ilhan merasa sudah cukup mengumpulkan informasi dari sosmed dan berencana mendapatkan informasi lebih banyak di kampus. MC memandang keluar jendela dan mencoba mengingat sudah berapa tahun lalu sejak terakhir kali ia mengikuti beberapa kelas. Entah bagaimana, masa kini belum banyak berubah, tidak seperti dunia lainnya. Tiba-tiba pemuda itu menyadari bahwa ia sudah sangat merindukan Lita. Tiba-tiba mata pemuda itu tertuju pada dahinya. Dia mendengar suara seseorang. Orang itu berkata dia pasti akan senang mendengarnya. Ilhan melihat sekeliling dengan gugup. Ia ingin tahu siapa yang sedang berbicara. Suara itu menjelaskan, aku dikirim oleh langit untuk membantumu, untuk mengajarkanmu cara menggunakan mana. Ia tampak kesal berasumsi orang itu sebagai penyusup. Melihat ke depan ia tercengang. Orang asing itu berkata bahwa dia bukan penyusup. Kali ini MC dikunjungi oleh malaikat lain.
Makhluk surgawi itu memperkenalkan diri. Namanya Erta. MC merasa kecewa dengan kunjungan ini. Seorang utusan dewa kembali masuk ke dalam hidupnya. Erta berkata bahwa mana sulit dikendalikan, jadi dewa mengutusnya untuk membantu Ilhan. Malaikat itu sangat kecil ukurannya. Ia menambahkan, itulah sebabnya dewa menciptakan avatar untuk dikirim ke dunia lain selama 10 tahun pelatihan. Pemuda itu menjawab, aku mengerti, tapi itu tidak berhasil untukku. Erta menegaskan kembali bahwa itulah alasan ia di sini. Seseorang memintaku untuk membantu Ilhan yang tertinggal. Malaikat itu menjelaskan, tidak adil membiarkanmu berjuang sendiri setelah semua usaha keras yang kau lakukan dalam pelatihan. Lita memintaku untuk mengirim malaikat untuk membantumu, agar kamu bisa belajar mengendalikan mana secepat mungkin. Bayangan wajah cantik itu muncul dalam benak MC. Dia belum melupakannya. Ilhan bertanya pada kenalan barunya, kenapa Lita tidak datang sendiri. Makhluk surgawi itu menjelaskan, pihak atasan khawatir tentang hubungan dekat antara malaikat tingkat tinggi dan manusia. Itulah sebabnya mereka mengutusku. Pemuda itu menjawab bahwa ia mengerti dan dalam hati berpikir bahwa ia ingin melihat Lita setidaknya sekali lagi. Erta berkata bahwa pemuda itu tidak terlihat seperti yang temannya ceritakan. Ia memindainya, terkejut melihat kemampuan fisik MC. Erta berpikir bahwa MC tidak membutuhkan bantuan malaikat. Ia bisa menghancurkan monster lemah hanya dengan tangan kosong. Malaikat itu mengingat kata-kata Lita. Ilhan perlu dirawat. Dia telah sendirian selama 1000 tahun. Dia satu-satunya yang tidak bisa menggunakan mana. Tidakkah kau merasa kasihan padanya? Wajah Lita seperti anak kucing yang memohon makanan. Erta menyimpulkan bahwa Lita hanya berpura-pura menjadi malaikat polos. Makhluk surgawi itu lalu menghela napas menerima kenyataan bahwa ia tidak punya pilihan karena misi itu sudah diberikan padanya. Ia berkata kepada pemuda itu bahwa ia telah melakukan pekerjaan yang baik dalam melatih tubuhnya sendiri. Dia di sini untuk mengajarinya cara menggunakan mana. Pemuda itu tampak bingung. Ia tidak tahu bagaimana memulai pelatihan semacam ini. Malaikat mungil itu terbang mendekati pemuda itu dan menginjak kepalanya. Erta berkata, aku hanya perlu berada di dekatmu untuk mengaktifkannya, karena aku adalah makhluk agung. Semua statistik yang berhubungan dengan mana akan meningkat 10 kali lebih cepat karena kehadiranku. Bahkan 1000 tahun yang dihabiskan bersama Lita tidak menghasilkan apapun karena 2 bencana itu belum ada. Makhluk surgawi itu menambahkan, kupikir ini akan berlangsung sekitar 1 tahun. MC merasa kesal karena ada malaikat duduk di atas kepalanya. Dia bertanya, apa kamu akan duduk di situ selama ini? Erta menjelaskan, aku punya sihir perlindungan. Makhluk tingkat rendah tidak akan menyadariku, jadi jangan khawatir. Tapi itu bukan yang mengganggu pemuda itu. Bagaimana aku bisa mandi? Bagaimana dengan kehidupan asmaraku? Malaikat menjawab bahwa tidak ada yang perlu disembunyikan. MC ingin setidaknya bisa sendirian di kamar mandi. Ilhan merasa ini lebih dari sekadar masalah pribadi. Karena kehadiran Erta yang terus-menerus di sisinya, ia tidak akan bisa melihat 2 terabyte koleksi berharganya. Makhluk surgawi itu menjawab, aku tidak peduli dengan urusan makhluk rendah. Jangan khawatir. MC terkejut karena ternyata dia bisa membaca pikiran. Erta tidak peduli meski pemuda itu menari breakdance atau rumba atau bermain DDR. Ilhan berteriak, tunggu, apa yang kamu katakan tadi? Bagaimana kamu bisa tahu soal itu? Malaikat menjawab, makhluk agung tidak tertarik dengan bagaimana makhluk rendah bersenang-senang. Pemuda itu tidak mempercayainya karena dia tersenyum. Sekarang MC berharap Lita kembali padanya, tapi harapan itu tidak terwujud. Dia dan Erta akan menghabiskan waktu bersama selama 1 tahun penuh. Keesokan paginya, pemuda itu pergi ke universitas. Ini kali pertamanya dalam 1000 tahun ia datang ke kampus. Erta duduk nyaman di atas kepala pemuda itu. Orang-orang di sekitarnya tidak bisa melihatnya. Ilhan bertanya pada perempuan surgawi itu, apa kamu benar-benar akan duduk di sana 24 jam sehari? Malaikat itu menjawab, yang lain tidak bisa melihatku dan kamu juga tidak terlalu memperhatikan. MC menjawab dengan putus asa, seakan-akan aku bisa mengabaikan kakimu yang mengayun di depan mataku. Pemuda itu berseru, ini cuma perasaanku atau malaikat ini sedang mengejekku. Tiba-tiba pemuda itu menyadari ada orang-orang berseragam militer berjalan melewatinya. Ilhan berpikir bahwa kehidupan belum sepenuhnya kembali normal. Kemungkinan besar memang tidak akan kembali seperti semula. Negara sedang mempersiapkan pasukan untuk kemunculan monster. MC tidak yakin seberapa efektif hal itu. Lita pernah berkata bahwa hanya mana yang bisa melawan monster kuat. Inilah universitas. Sudah berapa lama sejak terakhir kali dia berada di ruang kelasnya? Begitu sampai di area kampus, Ilhan merasa tak terlihat. Tak satupun mahasiswa yang memperhatikannya. Pemuda itu mengaktifkan kembali jendela sistem, mencoba mematikan skill stealth. Ia tampak kesal karena tidak ada cara untuk mematikannya. Erta berpikir bahwa skill ini bukanlah perolehan yang buruk, malah merupakan bonus yang menyenangkan. Mereka berdua saling berkomunikasi tanpa kata. Ilhan berpikir dengan kesal, lebih mirip skill untuk pecundang. Tiba-tiba, MC mendengar percakapan antara 2 mahasiswa. Kamu dapat skillnya? Yang lain menjawab, 1, tapi nyaris gagal.
Pemuda itu bertanya pada malaikat, mereka sedang membicarakan apa? Erta menjelaskan bahwa mereka menggabungkan sedikit mana dan pengalaman bertarung yang menyedihkan. Mahasiswa sedang mencoba mendapatkan sesuatu yang bisa digunakan melawan monster dengan cara seperti itu. MC merasa malaikat itu terlalu meremehkan manusia. Erta menjawab, dari sudut pandangku, makhluk agung, bahkan gabungan semua skill manusia di sini tidak bisa menandingi skill stealth MC. Itulah sebabnya dia berkata bahwa skillmu tidak buruk. Namun pemuda itu masih merasa skill stealth bukan skill yang ia inginkan. Ilhan memandangi mahasiswa lain, sadar dengan skill ini, ia dengan mudah menyadap percakapan mereka. Bahkan tatapannya pun tidak disadari siapapun. Kini MC tidak lagi terlihat begitu frustrasi karena dia bisa mendapatkan informasi dengan mudah. Sesaat kemudian, pemuda itu menangkap percakapan yang menarik perhatiannya. Pembicaraan itu menyebutkan seorang gadis yang pernah kuliah di universitas mereka. Dia dijuluki Sang Empress. Tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Salah satu pemuda berkata, kita semua akan tahu saat monster muncul. MC menyimpulkan, ada mahasiswi yang menunjukkan bakat luar biasa di dunia lain. Itulah sebabnya dia mendapat julukan itu. Para mahasiswa bertanya-tanya kapan dungeon akan muncul. Mereka yakin bahwa tanpa rekan yang kuat tidak mungkin bisa memasukinya. Ilhan sadar ada sebuah dungeon yang punya batasan. Pemuda itu langsung bertanya pada malaikat, apa itu dungeon? Erta menjelaskan bahwa itu adalah jebakan sungguhan. Jawabannya mengejutkan MC. Itu adalah jebakan yang diciptakan oleh dewa sendiri. Ada monster sungguhan di dalam dungeon. Pertama-tama, dewa mengirimkan makanan ke dungeon untuk menarik para monster ke sana. Saat jumlahnya cukup banyak, dewa menutup mereka di dalam. Berbeda dengan monster, manusia bebas masuk dan keluar selama memenuhi syarat tertentu. Dungeon adalah tempat di mana manusia bisa berburu dengan relatif aman. Ilhan terkejut mendengar informasi ini. Dia bertanya pada makhluk surgawi itu, kalau begitu kenapa tidak mengurung semua monster di sana secara permanen? Bukankah mereka tidak akan bisa keluar? Lita menjelaskan bahwa dungeon memiliki masa hidup, jadi manusia harus membersihkannya tepat waktu. Lalu ada monster-monster yang terlalu pintar dan tidak terjebak. Bahkan ada yang bisa menghancurkan jebakan itu. Dan beberapa begitu cerdas hingga mereka bisa menciptakan dungeon sendiri untuk manusia. Itulah sebabnya Erta menyarankan agar selalu waspada. Saat itu juga, instruktur masuk ke ruang kelas. Semua mahasiswa langsung diam. Pria itu berjalan ke podium dan memutuskan memulai pelajaran dengan memeriksa kehadiran. Guru itu mulai memanggil satu persatu nama mahasiswa. Profesor memberikan ceramah panjang yang tidak sesuai dengan mata kuliah. Kalian harus menyesuaikan diri dengan dunia yang telah berubah. Organisasi Bersatu dalam hal ini telah melarang penggunaan bebas terhadap mana. Dan ada regulasi dalam naik level. Tiongkok dan negara-negara kuat lainnya kini memfokuskan perhatian pada monster dan bagaimana dunia akan berubah di bawah pengaruh mana. Tergantung pada tindakan Korea, banyak perusahaan akan bangkrut. Namun pada saat yang sama, banyak juga yang akan memperkaya diri. Profesor itu terus berbicara. Saat itu Ilhan berpikir betapa mahalnya biaya dan ia datang ke sini hanya untuk mendengar ocehan profesor, bukan belajar. MC bergumam, apa arti gelar sarjana di dunia yang baru ini? Saat penggunaan mana akan menjadi jauh lebih relevan dibanding selembar kertas, kecuali kampus mengajari cara menggunakan mana. Erta berpendapat, cara terbaik untuk berlatih adalah dengan berburu monster. Ilhan menjawab bahwa dia tidak ingin melakukan hal-hal yang berbahaya. Kita masih berada pada tahap awal bencana, jadi monster masih lemah. Lebih baik membunuh sebanyak mungkin monster lemah selagi sempat untuk meningkatkan level mana, tambah sang malaikat. MC mengingatkan bahwa dia masih di level 1 dan sama sekali belum bisa menggunakan mana. Erda ingin mengatakan sesuatu, tapi berhenti di tengah kalimat. Setelah berpikir sebentar, akhirnya ia berkata, kau memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Itu cukup untuk menghadapi monster di bawah level 25. Ilhan tidak ketakutan, tetapi cukup terkejut mendengar informasi itu. Dia bertindak seolah-olah tidak tahu bahwa dia memiliki kekuatan fisik yang hebat, membuat sang malaikat terheran-heran. Tiba-tiba Erta melihat sesuatu dan menganggap itu keberuntungan besar. Ia memberitahu MC bahwa sekarang dia punya kesempatan untuk berlatih. Ilhan, bersama para mahasiswa lain mendekat ke jendela untuk melihat dengan jelas apa yang terjadi di luar. Ternyata halaman universitas telah dipenuhi serangga raksasa. Orang-orang, termasuk MC sendiri, tampak cemas. Bencana telah dimulai. Sang malaikat berkata bahwa tutorial telah berakhir. Sekarang umat manusia harus bertahan sendiri. Terdengar pertanyaan di tengah kerumunan mahasiswa. Apa yang harus kita lakukan? Kemana kita harus lari? Kenapa tentara dan pihak berwenang belum juga bereaksi? Seseorang menyarankan untuk membentuk kelompok pemburu, tetapi semua mahasiswa ketakutan. Mereka melihat dari jendela seseorang menjadi korban pertama dari para monster. Itulah titik puncaknya. Kerumunan panik. Semua orang bergegas melarikan diri. Hanya Ilhan dengan sang malaikat yang duduk di atas kepalanya yang membeku di tempat. Keringat muncul di mata MC bertanya-tanya apakah dia telah ditinggalkan sendirian lagi. Sang dewa mengomentari kondisi MC. Aku tak mengharapkan apapun darimu. Ia mulai mengarahkan pandangannya ke sekeliling.
Erda bertanya, apakah kau ingin melawan mereka? Ilhan menjawab, ya, mereka terlihat lebih lemah daripada seekor paus sperma. Erta menjelaskan bahwa monster berbeda dari hewan biasa. Kulit mereka sangat keras dan kekuatan mereka jauh lebih tinggi. Namun ia menambahkan bahwa monster ini berada di bawah level 20, jadi seharusnya tidak menjadi masalah untuk MC. Ilhan kemudian mencabut salah satu kaki kursi kayu. Itulah senjatanya. MC mengayunkan kayu itu beberapa kali dan memutuskan itu cukup. Erda berpikir dia memiliki semangat yang kuat dan otot yang kuat. Tidak akan ada masalah sampai level 25. Sementara itu, MC terus mengayunkan senjata sementaranya dengan penuh konsentrasi. Gerakannya begitu aktif, sehingga sang malaikat nyaris terkena. Ilhan memutuskan bahwa tongkat sudah tepat. Erta memuji MC karena dengan cepat membuat senjata yang layak dan keterampilannya lumayan bagus. Ilhan menjawab dengan senyum. Apakah terlihat begitu? Ia tadi merasa bosan, jadi ia belajar cara membuat beberapa benda. Sang malaikat mengingat kata-kata Lita, bahwa Ilhan benar-benar tidak bisa melakukan apapun. Dia tidak boleh ditinggalkan lagi. Sang dewa berpikir apa yang Lita katakan benar-benar berbeda. MC mengungkapkan fisiknya itu adalah hasil dari pelatihan ekstrem. MC hanya memiliki satu penyesalan saat ini. Seharusnya dia membawa tombaknya. Untuk seseorang yang berada di level rendah bisa mencapai tingkat ini, itu adalah tanda bakat dan keterampilan. Ilhan bertanya kepada Erda, skill stealthku tidak akan berfungsi jika aku mulai menarik perhatian. Aku ingin menyembunyikan identitasku. Sang malaikat menjawab bahwa topeng saja sudah cukup. Sementara itu, di halaman universitas, monster menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Monumen profesor terbelah dua. Makhluk-makhluk ini menyerupai belalang sembah, tetapi jauh lebih besar dan lebih kuat. MC tidak ragu lagi. Dia pergi berburu dan menyerang monster pertama dari udara. Topeng menutupi wajahnya, dan di satu tangan, dia memegang 4 tombak kayu buatan. Serangannya tepat sasaran. Lompatan ke leher monster membuatnya jatuh ke tanah. Setelah pembunuhan pertama, Ilhan memperoleh 800 poin XP dan mencapai level 3 dalam stamina. Mananya meningkat 2 dan kekuatan serta kelincahannya meningkat 3. Sistem melaporkan bahwa taijutsu telah mencapai level maksimum. Evolusi tersedia jika bahan-bahannya tersedia. Ilhan memperoleh entry belalang raksasa level 13. MC tidak percaya bahwa inilah yang disebut level up. Ia merasa puas dengan pencapaiannya. Level merupakan sistem pencatatan kronik milik Akashic Record, di mana seseorang bisa menjadi lebih kuat saat mengalahkan monster. Dengan mengambil nyawa lawan, seseorang tidak hanya memperoleh record dan bakat, tetapi juga potensi masa depan lawan tersebut. Ilhan langsung menyadari bahwa mananya telah bertambah sedikit. Fakta ini juga membuatnya bahagia. Erda bertanya, apa yang terjadi padamu? Apa kau akhirnya mengerti rasa senang dari kekerasan? MC mengangguk dan berjanji bahwa suatu saat nanti, sang malaikat juga akan merasakannya. Sesaat kemudian, MC mendapati dirinya dikelilingi oleh monster dari jenis lain. Ia tidak ragu, lalu mengambil tombak lain. Ia sempat berteriak bahwa ia belum pernah melawan banyak musuh sekaligus. Sang malaikat menyarankan agar dia mengandalkan refleks. Semua akan berjalan dengan sendirinya. Ilhan memutuskan untuk mengikuti saran itu dan langsung menyerang. Ia berhasil membelah pelindung tubuh monster serangga itu menjadi 2. Setelah kemenangan lainnya, sistem melaporkan bahwa ia mendapatkan 700 poin XP. Penguasaan tombak telah mencapai level maksimal. Evolusi tersedia jika material tersedia. Kekuatan, kelincahan, stamina, dan mana meningkat 1 tingkat. Erda meneriakkan peringatan kepada MC agar tidak lengah, karena serangan datang dari atas. MC menengadah dan melihat segerombolan serangga terbang mendekat dengan cepat. Tidak ada waktu bagi Ilhan untuk berpikir. Ia melompat dari tempatnya secepat kilat. 1 monster lagi dikalahkan. Ia menerima 400 poin pengalaman dan catatan tentang nyamuk besar level 7. Namun saat MC mengalahkan 1 monster, yang lain muncul dari belakang. Kali ini, nyamuk tersebut mendorong MC dengan menggunakan ujung moncong hingga tanah retak. Sengatan serangga raksasa itu diarahkan tepat ke dada MC. Namun alih-alih menusuk, sengat itu malah membengkok. Erda terkejut melihat hal itu. Tubuhnya begitu terlatih hingga menjadi kebal terhadap mulut nyamuk. MC tidak terlihat takut, ia segera mengatasi bahaya itu. Sang malaikat percaya bahwa Ilhan telah melampaui batas tubuh manusia. Setelah menghancurkan monster itu, MC melanjutkan perburuan monster. Berkali-kali setelah menghancurkan monster lain, ia menerima pesan dari sistem tentang peningkatan XP. Di saat berikutnya, seekor belalang raksasa muncul di depan MC entah dari mana. Makhluk itu lebih cepat dari dirinya. Makhluk itu mengayunkan serangan. Ia nyaris tidak sempat menghindar. Seekor semut jatuh terkena sabetan tajam belalang itu. Sang malaikat memperingatkan bahwa lebih banyak monster sedang mendekat. Beberapa saat kemudian, Ilhan mendapati dirinya dikelilingi oleh berbagai jenis serangga. Ia menyadari bahwa bahkan melihatnya saja sudah membuatnya jijik. MC berseru, "Untuk pembasmi serangga, panggil saja Sesko." Sesko merujuk pada perusahaan pengendalian hama yang terkenal di Korsel. Saat ia terbang ke udara, ia menggerakkan kedua tangannya bersamaan, masing-masing menggenggam tombak kayu. Sistem bahkan belum sempat menambahkan XP padanya.
Ia telah mencapai level 6, stamina, kekuatan, dan mananya meningkat 1, dan kelincahan meningkat 2. Tiba-tiba, sesuatu yang tak bisa dijelaskan terjadi, seolah sambaran petir muncul dari belakangnya. Seolah ada seseorang yang tak terlihat sedang menghancurkan monster-monster membantu MC bertahan hidup. Ilhan berhenti, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di sana. Saat melihat ke sekitar, ia melihat seorang gadis dengan mana yang kuat berdiri di belakangnya. Pakaiannya tampak seperti pelajar biasa, namun terdapat perhiasan aneh di dahinya. MC menyadari bahwa dia adalah seorang penyihir. Ia bertanya-tanya siapa gadis itu, tetapi Erda menyarankan agar ia tidak terdistraksi dan tetap fokus membunuh monster. Gadis asing itu terus menghancurkan monster di sekitarnya menggunakan energi miliknya sendiri. Sang malaikat berkata bahwa gadis itu memiliki statistik mana yang luar biasa. Kalau tidak, bagaimana mungkin seseorang bisa terus menggunakan sambaran petir? Ilhan menduga, mungkin dia hanya sedang menaikkan level. Aku juga sedang meningkatkan statistikku. Akhirnya MC berseru, tinggal satu lagi. Dengan itu stamina serta mana meningkat 2 poin dan mencapai level 7. Para siswa lain menyaksikan pertempuran luar biasa itu dengan mulut menganga sejak awal. Kini MC bisa menarik napas sejenak. Ia akhirnya berhasil mengalahkan sekumpulan monster level rendah. Itu adalah debut yang mengesankan. Di saat itulah satu pasukan penuh berlari ke halaman universitas. Salah satu prajurit berseru, maaf mobil kami tidak bisa naik. Namun beberapa saat kemudian pemimpin regu itu terdiam terpaku melihat pemandangan yang ada. Ia tidak bisa membayangkan bahwa bantuan mereka ternyata tidak lagi dibutuhkan. Militer menerima informasi bahwa beberapa lusin monster mirip serangga telah muncul. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Sementara itu, Yu Ilhan sedang memeriksa sisa-sisa serangga. Ia berharap bisa menemukan sesuatu seperti Jewel of Four Souls, yang menurut legenda memberikan kekuatan besar kepada stealth. Erda bertanya, kau tahu cara membedah bangkai kan? Kau bisa menemukan batu mana di dalam tubuhnya? Informasi ini benar-benar menarik perhatian MC. Sang malaikat menambahkan bahwa mana terkumpul di bagian paling keras dari kerangka. Di sanalah mana terakumulasi. Ia bisa menunjukkan lokasinya. MC mengikuti sarannya. Pihak militer terkejut dengan tingkat pelatihan yang dimiliki pria ini, bagaimana dia bisa mengalahkan para monster sendirian. Gadis yang datang tepat waktu untuk membantu hanya tersenyum dan tetap diam. Sementara itu, dengan bantuan Erta, Ilhan mendapatkan Mana Stone. Sang malaikat menjelaskan bahwa itu adalah bahan dasar untuk semua item. Untuk beberapa saat, MC tidak memperhatikan apa yang terjadi di sekitarnya. Dan ketika ia melihat sekeliling, ia membeku di tempat. Sekelompok mahasiswa berkumpul di sekelilingnya, semua merekam apa yang terjadi dengan ponsel mereka. Wanita langit menenangkannya bahwa tidak ada yang akan mengenalinya, jadi tidak perlu khawatir. Namun ia tetap merasa canggung. Kerumunan sebesar itu belum pernah memberi perhatian padanya. Tiba-tiba, seorang gadis penyihir mendekat. Ia ingin mengatakan sesuatu. MC memandangnya dan mengira gadis itu seperti alien. Matanya sangat besar dan menyala dengan api penyihir. Gadis itu menyelipkan sehelai rambut ke belakang telinga dan bertanya, apakah MC bisa membantunya dalam pemotongan? Itu adalah pertemuan pertama Ilhan dengan sang Empress. MC tidak langsung menemukan kata-kata untuk membalas permintaan bantuan tersebut. Namun ia segera mengendalikan diri dan bertanya, berapa banyak ia akan mendapat imbalan untuk kerjasamanya. Empress menjawab, 40% adalah miliknya sebagai bayaran. Ilhan menyetujui tawaran itu tanpa ragu dan mulai bekerja. Para mahasiswa di kerumunan mulai berbisik, benarkah itu sang Empress? Bagaimana dia bisa begitu mahir menggunakan mana hanya dalam 1 hari? Seseorang menyarankan agar yang lain tidak mendekat karena penyihir itu bisa menyambar dengan petir. MC yang sedang membedah bangkai serangga berpikir, ternyata ini gadis yang disebut-sebut dalam rumor. Dia benar-benar kuat. Tiba-tiba Ilhan mendengar percakapan. Siapa pria itu? Dari telapak tangannya tampak ada sinar yang keluar. MC membantah dalam hati bahwa itu tidak benar. Para mahasiswa bergosip bahwa ia telah membunuh monster dengan lightsaber. Padahal sebenarnya ia berharap itu benar. Namun itu hanya kebohongan. Erda bertanya, bagaimana hasilnya? Skill stealthmu cukup bagus. Topeng saja sudah cukup untuk membuat orang-orang tidak mengingat apa yang kau lakukan di sini. Itu membuat MC sedikit sedih. Ia mulai membedah tubuh monster dengan lebih serius, mencari batu mana. Sang Empress senang dengan temuannya. Batu itu memang terlihat magis. Warnanya ungu. Ilhan berkata pada sang malaikat bahwa ia sudah selesai di tempat itu. Sudah waktunya untuk pergi. Namun jalan keluar telah diblokir oleh militer. Mereka ingin mengetahui sesuatu. Pemimpin pasukan itu ingin mengatakan sesuatu kepada MC, namun belum sempat menyelesaikan kalimatnya, petir menyambar langsung ke tubuhnya. Sang Empress memutuskan untuk campur tangan demi membantu MC. Wajah cantik sang gadis tersembunyi di balik topeng yang selalu menampilkan senyuman. Sulit untuk menebak apa yang ia rasakan saat ini. Para mahasiswa berpikir bahwa gadis itu sangat keren. Beberapa pria yang jatuh cinta juga ingin merasakan listrik dari sang Empress. MC merasa mereka harus segera pergi sebelum kekacauan semakin besar. Namun, Erda berpikir tidak perlu khawatir. Tak lama kemudian, MC mendengar gumaman dari kerumunan. Kemana perginya pria bertopeng itu?
MC melambaikan tangan, tapi tak ada yang melihatnya. Para mahasiswa langsung menciptakan legenda baru, bahwa pria itu melarikan diri dengan kecepatan cahaya. MC terlihat kecewa, namun wanita malaikat menganggap semuanya berakhir dengan indah. Ilhan berpikir, aneh sekali. Semua berjalan baik, tapi kenapa aku merasa sedih? Di malam hari, MC kembali ke rumahnya. Ia berhenti di taman bermain, meletakkan potongan tubuh serangga di hadapannya, ia menelitinya. Erta ingin tahu apa yang akan ia lakukan. MC menjelaskan, aku ingin membuat baju zirah. Set lengkap terlalu sulit dibuat. Ia berharap setidaknya bisa melindungi lengan dan kakinya. Sang malaikat berkata, mengolah material monster sangatlah sulit. Sebaiknya kau tunggu kesempatan untuk bertemu seorang ahli sejati. Mintalah dia membuat sesuatu. MC tersenyum licik. Apa yang dia bicarakan? Bukankah aku adalah pengrajin terbaik di bumi ini? Erda kembali teringat pada ucapan temannya yang dulu merasa kasihan pada seorang pria yang dianggap tak bisa melakukan apapun. Betapa salahnya Lita waktu itu. Sang malaikat menutupi wajahnya dengan tangan. MC menyadari apa yang ia pikirkan dan tersenyum, apakah sang malaikat merindukan Lita. Sang malaikat itu membenarkan. Ia sangat merindukannya dan berpikir bahwa temannya hanyalah seorang penipu yang telah menipunya dengan licik. Erda berpikir bahwa dalam beberapa hal, pria ini memang seperti seorang yang nge-cheat. Ia bertanya kepada Ilhan apakah ia tahu tentang mana craft. MC menjawab bahwa ini pertama kalinya ia mendengarnya, tapi terdengar keren. Sang malaikat tersenyum. Itu wajar, karena sebelumnya kau memang tidak mempelajari mana. Jelas tidak mengetahuinya. Ia bertanya apakah itu skill baru dan ia ingin segera mempelajari. Erda berjanji akan mengajarinya jika dia berhenti mengguncangnya. Ilhan meminta maaf atas sikapnya dan sang malaikat berpikir bahwa dia belum terbiasa dengan Ilhan. Lalu mulai bercerita. Mana craft menggunakan kristal mana yang terlihat seperti permata. Kau bisa menggunakannya untuk menciptakan item tertentu, misalnya senjata atau baju zirah dengan kekuatan khusus. Kerajinan ini mengikuti konsep dari penempaan, tapi dengan penggunaan mana. MC kembali memeluk pinggang Erda, memohon agar diajari skill tersebut. Sang malaikat tak bisa menahan diri dan menamparnya, mengingatkan bahwa dia sudah berjanji akan mengajarinya. Dia berkata, aku harus mengingat untuk mengatakan beberapa kata manis kepada Lita saat aku kembali ke surga. Ilhan ingin tahu apa maksudnya. Sang malaikat yang kesal memikirkan bahwa pacar seharusnya diawasi sendiri oleh kekasihnya. Dia melanjutkan ceritanya. Sebelum memulai kerajinan zirah, kau perlu menyiapkan material dan batu sihir atau kristal mana dengan sifat khusus. Misalnya sesuatu yang menyerupai hati naga, jelas sang malaikat. Ilhan tampak bingung, tapi ia segera sadar dan berpikir bahwa hati naga terdengar keren, seperti masuk ke dalam dunia game. Kau perlu menaruh batu sihir di dekatmu, menyinkronkannya, dan memulai proses tempa. Setelah kau menyelesaikan bagiannya, kau harus menggiling batu itu dan mengaplikasikannya ke permukaan. Pasir yang terbentuk dari artefak itu akan menjadi bentuk dasarnya. Pada titik ini, pekerjaan sang pengrajin selesai. Zirah atau senjata seperti itu akan menambah 30 poin pada seranganmu dan 50 poin pada pertahananmu. Erda mengakhiri penjelasannya. MC sangat senang karena ternyata sesederhana itu, tapi sang malaikat mengingatkan bahwa bentuk dasar hanya meningkatkan statistik. Namun ada jenis kerajinan lain, jenis yang dapat memberikan skill baru. Itulah bentuk yang lebih maju. Sang malaikat berpikir bahwa tingkat ini jauh lebih sulit. Dengan jumlah mana yang dimiliki Ilhan saat ini, itu belum bisa dicapai. Ilhan hanya berpikir sebentar lalu tersenyum dan meminta dijelaskan juga. Karena jika tidak mencoba, kau tidak akan pernah tahu. Erda berkata bahwa untuk memperkaya sebuah item dengan kemampuan, pengrajin harus mengisi batu sihir dengan mana. Jika mana cepat habis, itu tidak akan berhasil. Sang malaikat menambahkan bahwa jika kau memasukkannya ke dalam batu sihir dengan benar, kau bisa menciptakan senjata impian. Senjata itu bisa memuntahkan es atau api. Selain itu, zirah seperti itu akan bisa memulihkan stamina pemiliknya saat bertarung. Saat memilih kemampuan, kemauan penyihir juga penting, dan seseorang tak boleh melupakan jumlah mana dan kualitas batu sihir. MC memikirkannya. Dia menyadari bahwa dibutuhkan kemauan yang kuat untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Dia memutuskan untuk mencoba. Ilhan tidak membuang waktu dan langsung mulai bekerja. Sang malaikat mengamati pemuda itu dengan saksama. Dia berpikir bahwa Ilhan memiliki tangan yang sangat terampil. Tak butuh waktu lama sampai zirah, tangan dan kaki selesai. Sistem melaporkan bahwa kerajinan mana telah dipelajari. Sang malaikat terkejut karena Ilhan bisa melakukannya bahkan tanpa skill. MC tersenyum dan berkata, teori sudah dikuasai, tinggal praktik. Erda berpikir akan lebih keren kalau dia tidak mengucapkan apa-apa. Sang malaikat berpikir, tapi dia benar. Memahami konsep secepat itu, dia memang punya bakat beradaptasi. Jika Ilhan bisa memahami semua hal lainnya secepat ini, dia bisa mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Dia berkata kepada Ilhan, kau sudah menciptakan zirah pelindung. Apa yang ingin kau lakukan dengan sisanya? MC menyarankannya untuk hanya menonton saja. Dia menjelaskan bahwa dia belum selesai.
Masih ada sisa batu sihir di telapak tangannya. MC memberi perintah pada dirinya sendiri untuk menggunakannya bersamaan dengan mana. Dia menutup matanya dan mulai bekerja. Sisa batu sihir itu bersinar di tangannya. Itu benar-benar luar biasa. Erda berpikir dengan takjub, dia tidak akan langsung mencoba bentuk tingkat lanjut kan? Kau bahkan belum tahu cara mengendalikan mana, itu tindakan ceroboh. Melihat wajah Ilhan, dia bisa melihat bahwa ini sangat melelahkan. Namun sesaat kemudian, semacam senjata muncul di udara, menyerupai sabit belalang sembah. Masih ada potongan kecil dari batu sihir di telapak tangan Ilhan. Sang malaikat berpikir dia tak mungkin gagal setelah sejauh ini. Sang malaikat menatap telapak tangan Ilhan yang terbuka. Dia menyadari bahwa itu tidak cukup. Memutuskan untuk mengabaikan semua aturan, Erda menambahkan setetes mana miliknya ke tubuh Ilhan. Sisa batu sihir itu berubah menjadi warna yang luar biasa dengan permukaan yang berkilau. Ilhan menatap tangannya sendiri dan tak bisa mempercayai matanya. Dia terlihat bingung. Dia tak bisa melepaskan pandangannya dari batu sihir itu. Aliran energi yang sangat kuat berputar-putar di sekelilingnya. Zirah yang telah dibuat oleh Ilhan dengan tangannya sendiri mulai berubah bentuk. Erda berpikir bingung, apakah gagal? Namun wajah MC bersinar dengan senyuman. Ia menyadari bahwa semuanya telah berhasil. Ilhan menerima pesan dari sistem bahwa tingkat mana craft miliknya telah mencapai tingkat 2. Zirah itu menempel di lengannya. MC memutuskan untuk menguji kekuatan ciptaannya. Sabit belalang sembah modern yang ia buat dengan mudah memotong rantai logam. MC memandangi tangannya sendiri dengan takjub. Ia berhasil menciptakan persis seperti yang ia inginkan. Erda tertegun. Ia menyadari bahwa MC ingin menambahkan skill belalang sembah ke pelindung lengannya. Pikirannya terputus oleh suara Ilhan yang berkata semuanya akan menjadi menyibukkan sekarang. Erta membenarkan. Aku memang membantu sedikit dengan mana, tapi sungguh luar biasa bahwa kau bisa menciptakan item seperti ini pada percobaan pertama. Kita perlu meningkatkan manamu dan membuat item baru. Namun MC berkata bahwa bukan itu maksudnya. Ia telah merusak ayunan, jadi mereka harus segera kabur dari taman bermain. Sang malaikat melaporkan bahwa ia bisa menggunakan sihir pemulihan. Ia menuntut muridnya untuk berhenti sekarang. Sementara itu, berita melaporkan tentang 2 pria tak dikenal yang menghancurkan monster dan menghilang. Pihak berwenang masih mencari warga yang berhasil mengalahkan para monster itu. Mahasiswa Universitas Seong dengan cepat mengalahkan para monster dan lenyap tanpa jejak. MC mendengar semua itu. Ia memberitahu orang tuanya bahwa ia harus berangkat untuk belajar. Ibu anak itu terlihat ketakutan. Ia menawarkan agar MC tidak usah masuk sekolah hari ini. Sementara itu, televisi terus menyiarkan berita. Pihak berwenang telah memberi label pada orang-orang dengan kemampuan luar biasa sebagai pengguna kekuatan super. Tingkat penguasaan mana mereka diyakini sangat tinggi. Sang ibu memperoleh skill sebagai seorang ibu. Insting keibuan mendapatkan bonus 10 tahun. Sekarang kau bisa melacak setiap gerakan anakmu saat ia berada di rumah. Sang ibu berpikir bahwa dunia luar itu berbahaya. Ada banyak monster di luar sana. MC berpikir, perhatian ibu sangat kuat sekarang sampai-sampai aku tidak bisa melakukan apapun dengan tenang di kamarku. Ia berkata, jangan khawatir, jika aku melihat monster, aku akan segera lari. Sementara itu, penyiar terus melanjutkan narasi. Pemerintah berencana untuk membentuk divisi khusus pengguna mana tingkat lanjut. Divisi ini akan dipimpin oleh orang-orang dengan kemampuan super. Sang ibu meminta anaknya untuk berhati-hati. Ia berjanji dan menyarankan ibunya agar tidak pergi kemana-mana. MC memutuskan untuk berjalan kaki menuju universitas. Ia mengeluh pada Erta bahwa dia hampir tidak bisa keluar rumah. MC tidak percaya ibunya punya skill seperti itu. Untuk apa skill seperti itu dibutuhkan? Sang malaikat menyarankan, mungkin untuk mengawasi anaknya. Lita menjelaskan, mereka bilang bahkan dalam kelompok penguin yang besar, seorang ibu selalu bisa mendengar anaknya menangis. Ini sama seperti itu. Sebuah skill yang berguna untuk bertahan hidup. MC hanyalah seorang remaja. Tentu saja ia tidak terlalu senang diawasi terus-menerus oleh ibunya. Erda memperhatikan ekspresi wajahnya dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. MC dengan jujur mengaku bahwa akan mengejutkannya jika ibunya tidak bisa menemukannya, mengingat bahkan dewa pun tidak pernah memperhatikannya. Sang malaikat memutuskan untuk mengalihkan pembicaraan ke topik lain. Apa pendapatmu tentang berita tentang pasukan pemerintah yang berisi para petarung kuat? MC dengan tenang menjawab bahwa ia tidak tertarik. Ia tidak ingin bekerja untuk pemerintah. Ia mementingkan dirinya dan keluarganya terlebih dahulu. Erda setuju. Memang lebih baik bertindak sendiri. Batasan yang tidak perlu hanya akan menyulitkan. Dalam perjalanan menuju universitas, MC memutuskan untuk mengakui sesuatu pada sang malaikat. Aku ingin bertemu lagi dengan sang Empress, ucap MC sambil menundukkan pandangan. Sang malaikat tampak kecewa. Apa dia benar-benar jatuh cinta? Namun Ilhan berseru, bukan itu maksudku. Aku sama sekali tidak tertarik dengan hal seperti itu sejak bencana terjadi. Aku bahkan tidak punya waktu untuk menonton hiburan dewasa. Mendengar itu, sang malaikat berpikir bahwa MC mengalami impoten. Namun pemikiran itu langsung disangkal MC. Lebih lanjut, Erta menjelaskan bahwa itu mungkin saja terjadi karena latihan fisik yang terlalu berlebihan mengakibatkan kemampuan seksual menurun.
Wajah MC memerah dan ia berteriak marah bahwa dirinya bukan impoten. Dari luar, situasinya terlihat cukup aneh karena lawan bicaranya tidak terlihat oleh orang-orang yang lewat. Ia bisa saja berada dalam situasi memalukan jika bukan karena kekuatan supernya. Erda berkata, bahkan jika kau berteriak impoten di tengah jalan, tak ada yang akan menyadarinya. MC berpikir dengan kesal, aku bahkan tak tahu apakah ini berkah atau kutukan. Menghela napas panjang, MC berkata bahwa ia punya dugaan kenapa semua ini terjadi. Gadis yang telah menemaninya melewati kesepian selama 1000 tahun muncul dalam pikirannya. Ini semua karena Lita. Sang malaikat berkata, benar juga. Menikmati keindahan malaikat selama 1000 tahun membuatmu kehilangan minat pada wanita biasa menyebabkan impoten. Ilhan terbatuk kesal namun segera mengalihkan topik. Dia ingin tahu bagaimana sang Empress bisa mengendalikan mananya dengan sangat baik. Dia sendiri sudah menaikkan levelnya, tapi belum mengerti bagaimana cara menggunakannya. Namun kemampuan sang Empress benar-benar mengesankan. Erda menjawab, tidak ada yang mengejutkan dari itu. Dewa mengirim manusia ke dunia lain untuk berlatih. Semua orang, kecuali MC karena keberadaannya disembunyikan dari alam semesta itu sendiri. Meski begitu, bagi sang malaikat MC lebih unik karena dapat menghancurkan monster dengan tangan kosong dan tanpa mana. Tiba-tiba, sang malaikat terdiam setengah kata, seolah merasakan firasat. MC menyadari perilaku aneh dari sang malaikat dan bertanya apa yang terjadi. Dia menjelaskan bahwa dia merasakan kehadiran monster di dekat mereka. Sekelompok 70 serigala dan anjing liar. Mereka dipimpin oleh seekor serigala berlian level 35. Ilhan membuka mulutnya karena terkejut. Dia sama sekali tidak menduga kabar itu. Dia berteriak pada sang malaikat karena sebelumnya dia berjanji bahwa tidak akan ada monster tingkat tinggi dalam waktu dekat. Erda menyilangkan tangan di dadanya dan menjawab, ada sesuatu yang aneh yang aku perhatikan bahkan sejak kemarin. Aku tidak yakin kenapa kawanan monster level 10 sudah muncul di hari kedua setelah bencana. Ilhan tampak bingung, bertanya-tanya, kenapa dia tidak memberitahu kemarin. Sang malaikat menjawab dengan nada merendahkan bahwa dia tidak ingin membagikan kekhawatirannya kepada makhluk rendah. MC berpikir dengan bingung, Erda benar-benar sangat berbeda dari Lita. Dia bertindak seperti gadis kaya yang selalu menyombongkan diri. Rasanya seperti meletakkan garis antara kelas atas dan kelas bawah. Lita berbeda. Terkadang dia terlihat sedikit konyol di mataku, tapi baik hati seperti kakak perempuan. Air mata muncul di mata Ilhan. Dia benar-benar merindukannya. Erda berdehem untuk menarik perhatian. Dia ingin bersikap jujur. Ilhan menatap ke arahnya dengan penuh tanya. Erda kini terlihat serius. Aku yakin bumi telah berada di luar jalurnya. Ada sesuatu yang aneh sedang terjadi di sini. Aku butuh bantuanmu. MC berdiri seolah-olah tersengat mendengar kabar itu. Dia tidak tahu harus berkata apa. Pikirannya benar-benar kosong. Menakutkan membayangkan apa yang tersembunyi di balik semua ini. Erda berkata, kita harus segera pergi. Aku akan menjelaskan segalanya dalam perjalanan. Sang malaikat menyuruhnya untuk bergerak maju. Dewa telah mentransportasi manusia melalui bencana menuju dunia lain. Di sana, mereka bisa belajar cara menggunakan mana. Namun hewan-hewan telah ditinggalkan di sini sendirian selama bertahun-tahun. Dewa mengira tidak akan terjadi apa-apa pada mereka selama puluhan tahun. Namun sayangnya, bahkan dewa pun kadang bisa salah. Karena kesalahan yang tidak diketahui, aliran waktu di bumi telah berubah secara drastis. 10 tahun di dunia lain berubah menjadi 1000 tahun di bumi. MC teringat bagaimana dia menunggu 1 dekade pertama berakhir dan berharap orang-orang akan kembali. Selama 1000 tahun itu, Lita selalu berada di sisinya, sehingga dia bahkan tidak menyadari betapa lama waktu telah berlalu. Ilhan ditarik keluar dari lamunannya oleh Erda. Mereka perlu berbelok ke kanan. Ilhan dengan patuh berbelok tapi meminta untuk tidak ditarik rambutnya. Sementara itu, Erda melanjutkan ceritanya. Bahkan dengan mempertimbangkan bencana, hewan-hewan hidup selama 1000 tahun, jauh melampaui usia mereka seharusnya. Perubahan itu tak terhindarkan. MC berlari dan berbelok dari sudut bangunan dan melihat sekawanan serigala tepat di hadapannya. Sang malaikat baru saja menyelesaikan penjelasannya. Saat ini, monster di bumi jauh lebih kuat daripada mereka yang ada di dunia lain. Melihat para serigala dengan mulut berlumuran darah, Ilhan menyimpulkan bahwa bumi dan seluruh penghuninya berada di ujung kehancuran. Erda berkata itulah alasan dia membutuhkan bantuan Ilhan. Dia yakin langit sedang berusaha mengembalikan keseimbangan, tapi itu akan memakan waktu. Sampai saat itu tiba, merekalah yang bertanggung jawab untuk menghancurkan para monster. Segalanya akan diberi kompensasi sesuai dengan pencapaian. 2 monster tak menunggu mereka menyelesaikan percakapan dan langsung menerjang. MC sempat mengenakan baju zirah dan mengambil tombaknya, tapi dia merasa tugas itu cukup merepotkan. Erda menatap diam-diam ke arah serigala yang terus menatap mangsanya. Dia akhirnya setuju bahwa sulit untuk membantah itu, tapi tidak ada pilihan lain. Ilhan melangkah ke depan dan mulai jatuh ke bawah, tepat ke atas kepala serigala-serigala yang lapar. Monster-monster itu terpental, siapapun yang melihat pasti mengakui ini adalah serangan MC yang benar-benar kuat. Sungguh luar biasa baginya menghabisi selusin serigala hanya dengan 1 pukulan. Ilhan mendapatkan 12.904 XP
dan mendapatkan rekor serigala berlian coklat level 35. Dia mencapai level 9. Kekuatan Ilhan meningkat sebanyak 4, kelincahan, kesehatan, dan mana masing-masing meningkat 2. Erda tercengang dengan pencapaian Ilhan hari itu. Dia terus membuat sang malaikat kagum setiap harinya. Sang malaikat berpikir, mungkin dia seorang masokis. Kenapa dia begitu menyukai tugas yang sulit dan merepotkan? Tentu saja, MC membantah tuduhan itu. Pada saat itulah dia mendengar raungan buas dari belakangnya. Reaksi Ilhan sangat cepat. Begitu dia berbalik, anjing-anjing itu langsung terpental ke arah yang berbeda. Sistem langsung melaporkan bahwa ia memperoleh record level 18 Wandering Dog. Para monster di jalanan kota sedang memburu manusia. Teriakan minta tolong terdengar dari segala penjuru. Beberapa orang yang berada di tempat itu mencoba menggunakan lapisan api, tetapi tidak ada yang berhasil. Pemuda itu tidak memiliki cukup mana untuk menyerang. Dia lumpuh karena ketakutan. Monster itu perlahan mendekati mangsanya. Ilhan segera melihat di mana bantuannya dibutuhkan dan bergegas menyelamatkan pria itu dari para serigala. Monster-monster itu berukuran raksasa. Mereka meraung keras dan menatap tajam dengan mata merah mereka ke arah MC. Pemuda itu melayang di udara, memegang tombak di tangannya, lalu menyerang serigala-serigala itu. Sementara itu, salah satu monster berhasil menyerang pejalan kaki lainnya. Pria itu menutup matanya dalam menghadapi bahaya dan mengucapkan salam perpisahan pada hidupnya. Dia menunggu beberapa detik, tetapi tidak ada yang terjadi. Kemudian dia mencoba membuka matanya. Serigala yang telah menyerangnya tergeletak tak bernyawa. Di atas tubuh monster itu, berdiri MC dengan tombak di tangannya. Pemuda itu menerima pesan dari sistem. Jika Anda tidak memilih job, Anda tidak dapat mencapai level 10. Sistem menambahkan bahwa record bisa berubah menjadi peluang. Sementara itu, para pejalan kaki sempat melihat sekilas MC. Mereka langsung mengenali topeng itu. Seorang pria berseru, itu dia yang menyelamatkan orang-orang di dekat universitas. Dan mereka memberi MC julukan sebagai Sungai Bolt. Yang lain setuju bahwa itulah pemuda yang langsung menghilang begitu militer datang. MC sedikit kecewa karena kerumunan orang mengenalinya. Ilhan tidak menyukai nama Sunbolt. Dengan kesal dia berkata pada sang malaikat, menggabungkan nama universitas dan nama atlet. Sang malaikat menjawab, kau telah mendapatkan beberapa penggemar, selamat. Pemuda itu terus menghancurkan serigala dan bertengkar dengan asistennya. Ketenaran semacam itu tidak disukai oleh MC. Penggemar, apa-apaan itu? Aku tidak butuh pengakuan macam itu. Biarkan saja mereka, teriak MC. Erda tersenyum dalam hati, lihat betapa malunya dia. Sementara itu, pemuda itu terganggu oleh pesan sistem. Dia terkejut bahwa setelah menghancurkan begitu banyak monster, levelnya belum juga meningkat. Beberapa saat kemudian, dia mendapatkan jawabannya. Kamu harus memilih kelas untuk naik ke level berikutnya. Ilhan menggaruk bagian belakang kepalanya saat melihat serigala yang mengangkat moncongnya ke langit dan melolong. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. MC sendiri tidak sadar dari mana datangnya monster-monster lainnya. Dalam sekejap, dia dikelilingi oleh selusin monster. Erda memperingatkan MC bahwa yang dilakukan serigala berdasarkan perintah, jadi berhati-hatilah. Dalam pikirannya, dia berkata, jika aku mundur, aku akan kehilangan keseimbangan, dan jika aku bertahan, aku akan digigit. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan bahwa dalam kasus ini, lebih baik menyerang. Setelah keputusan itu, dia menerima beberapa notifikasi dari sistem sekaligus. XP-nya meningkat 1.300 poin. Ilhan menghancurkan beberapa monster sebelum salah satu serigala menyerangnya dari belakang. MC memiliki reaksi yang luar biasa, sehingga dia berhasil mundur tepat waktu dan menghadapi bahaya yang datang. Dengan mengayunkan tombaknya, dia menghantam serigala itu, darahnya menyembur ke berbagai arah. Namun, MC tetap teguh. Beberapa kali ayunan tombak lagi, dua monster tergeletak di kakinya. Orang-orang yang dengan saksama menyaksikan pertarungan ini pun terkesima. Itu sungguh luar biasa. Bagaimana mungkin 5 serigala buas bisa ditaklukkan dalam sekejap? Tiba-tiba, kerumunan mendengar raungan buas dari belakang mereka. Para manusia menoleh dan melihat seekor serigala yang bahkan lebih besar dan melihat bahwa di bawah cakar monster itu ada seorang pria yang tergeletak tengkurap di tanah. Ilhan bertanya pada Erda, apa dia menyandera pria itu? Sang malaikat menjawab, sepertinya begitu. Ini bukan pertama kalinya dia melakukannya. MC tersenyum dengan tekad. Dia berpikir bahwa itu tidak membuat perbedaan. Pria yang disandera monster itu terlihat sangat ketakutan. Kerumunan mulai berteriak, sekarang kita akan melihat apa yang akan dilakukan Sunbolt. Kilatan dari ponsel membutakan. Erda berkata pada pelindungnya, keputusanmu akan menentukan apakah kamu menjadi pahlawan dunia atau seorang kriminal. Pemuda itu menjawab kepada sang malaikat bahwa dia sama sekali tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu, juga tidak peduli dengan opini publik terhadap tindakannya. Dia langsung menerjang ke depan dan menyerang serigala itu. Monster itu kehilangan kepalanya. Kini sandera itu bebas. Pada saat yang sama, Ilhan menerima pesan dari sistem. Mendapatkan 6.700 XP dan mendapatkan Cunning Big Wolf level 32. Setelah kematian pemimpin mereka, monster lainnya tidak terlihat begitu percaya diri lagi, namun mereka masih menunjukkan taring mereka.
Jika ada seseorang dalam bahaya, aku bisa menyelamatkannya. Aku pasti akan melakukannya, kata MC. Tapi aku bukan makhluk maha kuasa. Jadi aku hanya melakukan apa yang bisa kulakukan. Karena itu aku tidak menganggap diriku sebagai seorang pahlawan. Aku hanya orang biasa. Erda tidak mengerti apa maksud dari pidato ini di saat seperti ini. Setelah menganalisis situasi, MC menyimpulkan bahwa ketika senjata menghilang, mereka akan menyerang secara bersamaan. Ilhan meregangkan jarinya, bersiap untuk menghadapi para anjing-anjing itu. Serigala raksasa membuka mulutnya seolah-olah ingin menelan MC bulat-bulat. MC berkata, jangan biarkan monster berpikir kalau seseorang hanya bisa bertarung dengan tombak, lalu memukul sang serigala dengan satu pukulan. Ia lalu berseru, akan kutunjukkan hasil dari pelatihan seni bela diri selama 1000 tahun di bawah bimbingan Ratu Pertempuran. Dengan mengambil posisi bertarung, dia siap menghadapi kerumunan serigala. Erda berpikir, Ilhan tidak akan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan orang lain, melainkan ia membuat keputusan dengan lebih tenang dan cepat daripada yang lain, jadi cara ini lebih efisien untuk merespon situasi yang ada. Sang malaikat secara mental berbicara kepada temannya, Lita, kau telah membesarkan monster yang mengesankan. Sang malaikat terlihat bingung dan benar-benar takjub saat menyaksikan teknik bertarung MC. Dia menyadari bahwa kemampuan pemuda itu adalah hasil dari pencapaian pribadinya. Kerumunan orang yang menyaksikan takjub dengan kekuatan MC yang luar biasa. Sunbolt, lakukan terus. Bahkan tubuhmu adalah senjata. Saat itu MC memukul salah satu serigala tepat di antara mata dengan sisi telapak tangannya. MC baru bisa menarik napas penuh ketika monster-monster di sekelilingnya terbaring tak bergerak. Dia tidak yakin apakah semuanya sudah selesai. Namun sesuatu yang lain menantinya di depan. Seorang tentara dengan senapan di tangannya mengarahkan laras senapan otomatis ke kepala Ilhan dan memerintahkannya untuk tidak bergerak. Perkembangan situasi ini benar-benar di luar dugaan MC. Dia dengan hati-hati berbalik dan menatap tentara itu. MC dikelilingi oleh satu unit penuh. Pada saat yang sama, banyak senapan mesin diarahkan padanya. Kerumunan marah atas perilaku orang-orang berseragam ini. Terdengar teriakan apa-apaan ini, dia sudah mengalahkan semua monster dan bahkan menyelamatkan Sandera. Pemimpin Regu terlihat bingung dengan komentar tersebut. Dia tidak bisa percaya bahwa satu orang bisa menghancurkan begitu banyak monster. Itu benar-benar mustahil. Beberapa saat kemudian, lokasi kejadian dipasangi garis kuning polisi. Pemimpin Regu meminta maaf kepada Sunbolt atas kejadian tersebut. Dia meminta agar jangan disalahpahami. Wanita itu menambahkan, kami tidak berniat menembak. Kami hanya khawatir karena seharusnya ada banyak monster di sekitar. Syukurlah semuanya berakhir dengan baik. Kau tahu ada satu unit tentara yang sedang mencarimu, lapor Letnan. Tiba-tiba salah satu bawahannya memberitahu wanita itu bahwa MC tidak ada lagi mendengarkannya. Letnan menghentakkan kakinya dan berteriak bahwa pemuda itu kabur terlalu cepat. Namun kenyataannya dia masih cukup dekat. Mereka hanya tidak bisa melihatnya lagi. Berjalan sedikit menjauh dari pasukan tentara, dia menusukkan tombaknya ke tubuh salah satu serigala. Ilhan berpikir dia seharusnya membuat pisau daging untuk memotong bangkai itu, tapi pertama-tama dia harus menemukan tempat yang tepat untuk melakukannya. Ternyata saat itu MC menjadi terlihat kembali. Dia mendengar seorang tentara berteriak, Sunbolt, kau masih di sini. Dia ingin pemuda misterius itu mendengarkan penjelasannya, tapi MC menolaknya. Wanita itu kecewa dengan jawaban tersebut. Dia bertanya, apa kau punya dendam terhadap militer atau negara ini? Ilhan menjawab tidak. Kemudian tentara wanita itu mengajak MC bekerja sama dengan mereka. Tapi jawaban MC tetap tidak. Wanita itu kecewa atas penolakan dari MC. Dia ingin penjelasan. Tapi MC tidak mau membuang waktu. Dia menutup lubang pada tubuh serigala dengan tangannya dan bergumam dalam hati bahwa akan merepotkan jika ia setuju. Erda bisa mendengar pikiran MC dan hal itu membuatnya terganggu. Fakta bahwa dia tidak bisa sendirian dengan pikirannya sendiri pun sangat mengganggunya. Sang malaikat menjawab bahwa pikiran makhluk rendah tidak berarti apa-apa baginya. Sementara itu, Letnan terus mengawasi MC yang bertingkah aneh. Erda menyetujui pemikiran MC akan lebih baik tidak bekerja sama dengan militer atau pemerintah. Bahkan jika digabungkan, mereka tidak sehebat dirimu. MC tidak bisa membantahnya. Dia pikir paling menguntungkan jika dia tetap sendiri. Namun kemudian Ilhan menatap semua serigala yang telah dia bunuh dan berpikir sejenak. Akhirnya dia berkata, akan cukup sulit untuk membawa semua ini sendirian. Sementara itu, Letnan mengeluh kepada bawahannya bahwa tidak ada yang mau mendengarkannya hanya karena dia mengenakan seragam militer. Wanita itu benar-benar kecewa dan bahkan sempat berpikir untuk keluar dari dinas militer. Saat itulah Ilhan mendekati sang Letnan. Wanita itu tersenyum berpikir bahwa pemuda itu bersedia bekerja sama dengan militer. Namun MC justru menawarkan hal lain. Kau ingin membeli tubuh-tubuh serigala ini dariku? Aku akan memotong mereka sendiri. Dia berpikir dalam hati, lebih menguntungkan menjualnya daripada membawanya pulang. Wanita itu tidak langsung menyadari apa yang ditawarkan oleh MC. Bawahannya berbisik, Letnan, tubuh monster sangat berharga. Militer segera menyetujui tawaran itu, memutuskan bahwa ini memang akan sangat menguntungkan. Letnan bertanya apakah MC juga ingin menjual batu mananya, tetapi Ilhan menolak. Wanita itu memutuskan bahwa ada baiknya memeriksa barang sebelum membelinya.
Sang perempuan militer terperangah, kulit dan tulangnya hampir utuh. Sepertinya itu karena dia membunuh mereka hanya dengan satu pukulan. Militer telah mengetahui bahwa senjata api justru merusak material yang ada. Saat melihat MC, wanita militer itu sangat terkesima. Dia menguliti tubuh-tubuh monster seperti seorang profesional dengan ketepatan dan kecepatan yang luar biasa. Letnan mengeluarkan ponselnya dan merekam apa yang dilakukan pemuda itu. Kemudian wanita itu mengirimkan video tersebut kepada seseorang. Dia segera mendapat panggilan telepon. Kemampuan Sunbolt benar-benar mengejutkan lawan bicaranya. Seorang pria dari pihak pusat memerintahkan Letnan Han Yuran untuk segera membawa MC. Wanita itu menjawab, dia bilang dia tidak tertarik, tapi pimpinan militer tidak akan menerima jawaban penolakan begitu saja. Bagaimanapun ia harus bisa membawa MC meski menggoda dengan penampilan. Letnan tampak frustrasi setelah berbicara dengan orang itu. Saat itulah Ilhan menyelesaikan pemisahan bangkai monster. Pemuda itu bisa menebak isi pikiran Letnan, lalu berkata bahwa dia ingin pembayaran tunai. Wanita itu menarik napas panjang dan berkata bahwa dia akan segera melaporkan kesepakatan ini ke atasannya.